Ya artinya kan. Iya, tapi menurut welcome Pak. Itu kenapa itu nerima kok. Artinya kan di sini itu kan asal tujuannya bagus. Iya, nerima kok ya. Iya. Anda nih Bang ya. Baik lagi. Welcome dia. Silakan tadi itu sudah belum. Baru kita menuju perjalanan, kita mau jalan menuju suatu situs yang namanya Sumur Pitu. Nah ini kita dikawal, ada pemandu dari saudara kita yaitu Bapak Sugianto akan menjelaskan situs dari Sumur Pitu ini. Nah ini kita menuju ke Sumur Jangkang, Penjangkang. Boten ical. Oh, ada ya. Satu yang ini, Pak. Yang ini yang itu loh. Oh, yang kecil itu? Iya. Oh, iya. Ini kan batu andesit batu. Iya. Ya, ya. Itu tandanya dulu bahwa di sini ada sendang. Oh, gitu. Jadi ini sendang penjangkang ya. Jangkang. Sendang jangkang ya. Ini menurut penjelasan dari saudara kita Pak Sugianto. Nah, ini buktinya dari batu yang kecil itu suatu bukti bahwa di sini juga ada sendang ya. Ya. Nah setelah dari sendang jangkang ini kita akan menelusuri ke sendang berikutnya. Sendang kedua yaitu sendang Sidotopo atau atau pertapan. Ya. Makna dari sendang jangkang ini apa? Dari jangkang? Jadi tujuannya adalah kita mau menginginkan sesuatu, kita harus datang ke sini dulu. Terus dari sini diarahkan untuk di sendang pertapan ya Pak ya. Nah, itu supaya bagaimana kita punya tujuan, kita harus mulai menurut filosofi itu dengan perjalanan. Yang tujuan bagaimana kita prihatin, yaitu kita datang ke sendang yang kedua. Arti jangkang ini apa? Jangkang penjangkau. Punya keinginan, cita-cita. Nah, kalau orang Jawa duwe kekarepan gitu ya. Ya, kita sekarang menuju ke sendang yang kedua yaitu sendang pertapan. Ya.
Ini 90% bagusnya akui. Rapat dan yang kedua. Ya, itu perjalanan juga dari Sendang Jangkang, Sendang Sitopoko, itu supaya kita punya tujuan, kita harus secara filosofi kita harus punya satu perjalanan lah. Kita tadi punya keinginan, kita datang ke sini, yang kedua ini untuk prihatin lah, topo lah, gitu ya. Karena setiap manusia itu ketika mempunyai keinginan, punya apa artinya kekarepan, kalau orang Jawa punya tujuan, itu kan mestinya untuk menuju sukses itu harus prihatin, tidak semaunya sendiri. Ya. Artinya Cara itu apa ada prosesi atau cara kalau misalnya orang pengen dari Jangkang ke sini terus dia bertapa di sini atau bagaimana? biasanya orang-orang yang datang ke sini itu tamu atau pengunjung yang mempunyai keperluan tertentu, biasanya mandi atau mengambil air. Mandi atau mengambil air saja. Oh, nggak ada ritual dia harus bertapa berapa hari gitu. Itu tergantung pribadinya. Oh, gitu. Ada yang melakukan misalkan wiritan di sini, ada yang nginep di musola. Jadi tergantung pribadinya. Tergantung dari individu yang datang ke sini ya. Ada juga ritualnya. Tapi lintas agama ya, semua agama. Semua agama masuk ke sini. Jadi Sendang Panglerepan itu sendang ketiga adalah merupakan rangkaian dari Sendang 1, Sendang 2, Sendang 3. Yang artinya tadi dari awal sudah diuraikan bahwa Sendang Jangkang itu setiap manusia punya penjangkau, punya keinginan, punya cita-cita, tujuan. Terus yang menuju kedua harus prihatin. Terus kalau sudah itu mestinya hatinya harus dileremkan menuju ke sendang ketiga. Bersihkan hati. Panglerepan itu artinya apa? Menenangkan, menyerap, redam. Jangan sampai ada suatu terpana yang agak tinggi atau amarah itu diredam semua. Ini Panglerepan. Menjaga hati ya. Nah, memagari ya. Dulu sendang yang ketiga ya. Ini namanya Sendang Penguripan. Penguripan itu artinya kehidupan. Ya, di Sendang. Jadi setiap sendang dari pertama nanti sampai ke 7 itu mata air masing-masing itu. Mata air sumbernya. Ritualnya biasa apa? Sama. Ritualnya sama, terus ini keajaibannya, kelebihannya ketika penduduk di sekitar sini, satu kelurahan Caben Kuning ini kekurangan air, itu mengambilnya dari sini. Artinya ketika diambil beberapa warga ya, itu bisa mencukupi walaupun sendangnya cuma sekecil ini. Itulah satu hari. Makanya kan sesuai dengan sendangnya Penguripan. Mata airnya tenang ya. Nah ini dulu pernah dites dari Dinas Kesehatan Yogyakarta. Itu bahwa pH-nya itu hampir 8, artinya langsung layak minum. Lebih dari dong ya. Lebih dari aqua. Iya. Ya karena mungkin itu juga. Tapi jarang ya Pak, di sini itu kekurangan air itu jarang Pak. Biasanya kalau ketika musim-musim kemarau, biasanya bulan-bulan September, Oktober. Oh gitu. Kan di sana warga membuat sumur, tapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk hewan ternak mungkin, untuk kebutuhan sehari-hari itu kurang, akhirnya mengambilnya di sini.
Keputaran. Keputaran. Keputaran atau wadon? Wadon itu, perempuan itu yang tadi laki ya. Iya, yang ini pasangan dari Ini pasangan dari sendang keputaran tadi itu. Ini bentuknya kayak dakon gini. Lah ini kan apa? Ini ketika dulu kan kemungkinan sabun masih langka gitu. Ketika orang kuno Ya. atau orang dahulu itu mencuci pakaian batik misalnya. Ya, ya. Khususnya batik. Ya. Itu kan pakainya pakai lerak. Lerak, ya lerak. Ketika lerak itu tidak ditumbuk tidak mengeluarkan busa, makanya harus ditumbuk. Yo, numbuk lerak. Lerak itu untuk cuci batik khususnya. Supaya itu. bisa mengeluarkan Ya, busanya. bisa, ya. Jadi ini lubang-lubang tempat numbuk lerak. Lerak. Lerak itu adalah bahan untuk mencuci yang bahan dari batik. Batik. Sampai sekarang pun mungkin orang keraton juga masih pakai Iya. lerak Lerak, cara ya. mencuci Lerak. batik tadi. Ya, ya. Ini bekas numbuk. Karena nyuci sambil numbuk ini. Dan cuma ada di Kaputren doang ya. Ya. Yang lainnya kan enggak tadi. Yang ini yang lubang-lubang cuma di sini. Karena umumnya kan orang nyuci kan orang perempuan. Iya. Orang zaman dulu jarang orang laki megang kerjaan perempuan, orang dulu itu. Ibu kita Kartini yang Iya, Ibu Kira Kartini waktu itu. Itu saya masih ingat itu. Ubah. Iya. Nah, ini sendang yang Keenam. ke-6 ya. Maaf ya baru rentek. Tulang kali ini cuma kembang, Mas. Kembang bodoh. Tidak bisa. Ya mungkin karena karunia bilang yang apa? Ini kalau itu malah Tapi sing rambut sini Mbak nih, Mbak. Wonten ya artinya kan Iya, tapi menawa welcome Pak. Itu kenapa itu nerima kok. artinya kan di sini itu kan Terima. asal tujuannya bagus. Iya, nerima kok ya. Iya. Anda nih Bang ya. Naik lagi tuh. Welcome dia. Silakan tadi bisa belum Betul susah itu Pak. Silakan ke Bang Jawa ya ke Bang Gagu lah Pak. nama itu. Oh, di sini. Dari sendang 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus untuk yang terakhir menuju ke Sukian atau yang dikatakan Bapak tadi sudah kasembadan, artinya akhirnya atau bisa dikatakan ini sendang moksa. Apa yang diinginkan itu sudah ya insya Allah terlaksana ya itu terakhir sini. Jadi Ya, seperti yang apa yang tadi Bapak jelasin di kita baru datang tadi, bisa ditolong diuraikan lagi Pak, apa dari jangkang sampai ke apa sendang ketujuh ini sebenarnya secara filosofi bagaimana Pak? Secara filosofi dari sendang yang pertama tadi sendang jangkang, setiap manusia punya penjangkau, punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan. Terus menuju ke sendang yang kedua, ketika manusia punya keinginan, punya cita-cita, mestinya hatinya harus prihatin. Prihatin ya. Mestinya harus prihatin. Ya. Terus kalau sudah prihatin, mestinya kalau orang prihatin hatinya harus dileremkan, Diurangkan. bisa lerem. Ya. Nah, terus untuk menuju ke kehidupan.
Yang tadi sendang keempat tadi sendang penguripan tadi. Ya. Nah, hidup itu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Tadi di sendang 5 tadi namanya sendang lanang. Yang keenam tadi sendang wadon atau sendang keputren. Setelah itu menuju ke kasembadan tadi, atau di sini sendang sembujo atau kesucian atau moksa tadi. Jadi apakah Kesempurnaan. cita-cita dari mulai awal perjalanan prihatin ini secara geologinya orang mau berhasil itu kita harus malah punya tujuan prihatin, ya kan, atau bersih diri lah katakan. Terus dengan apa namanya tatanan, akhirnya kita setelah di sini adalah satu jawaban menurut saya. Jawaban Allah itu akan memberikan sesuatu. Jadi ini perjalanan akhir ya? Perjalanan akhir ini ya, yang ketujuh ini. Jadi tujuh artinya tujuan ya. Jadi kalau misalnya udah siap selesai dengan hidup, harus bersuci, bersih, seperti awal-awal dilahirkan gitu ya. Dan sebenarnya itu tidak lepas dari semua ajaran agama apapun, nggak usah perhatiin. Dari mulai pertama ya Pak, tidak akan menyimpang dari ajaran agama apapun. Seperti itulah kalau kita mau punya tujuan. Jadi kita tidak asal kita minta, maunya langsung instan itu nggak bisa ya. Itu perjalanan. Dengan 7 sendang ini, itulah penjelasan dari saudara kita Pak Sugianto. Nah ini ternyata siapa tahu ya dari sahabat-sahabat kita kepingin datang ke sini, jangan sampai melupakan sejarah lah ya. Situs kita jangan lupakan. Nanti bisa datang ketemulah dengan Pak saudara kita. Ingatin tadi pesan Pak Sugianto kalau datang tuh ya. Nah, kalau misalnya kita pesan dari Pak Sugianto ataupun dari orang yang ditugaskan di situs ini, tolonglah saudara kita, jangan asal masuk tanpa permisi. Pakailah unggah-ungguh, pakailah suposito, pakailah toto kromo. Kita masuk ke rumah orang, kita harus izin sama yang punya ataupun yang ditugaskan di tempat ini. Itu pesan dari Jejak Sang Guru. Terima kasih.